Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu para pemirsa channel YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara. Kemarin pada tanggal 21 April, rakyat Indonesia, rakyat Nusantara telah memperingati Hari Raden Ajeng Kartini. Ya, bicara tentang Raden Ajeng Kartini, bicara tentang emansipasi wanita. Para pecinta, para subscriber Kisah Para Leluhur Nusantara, jadilah wanita Nusantara yang agung, seperti agungnya wanita-wanita para leluhur kita. Contoh wanita yang agung di dalam leluhur-leluhur kita adalah Ratu Sima dari Kalingga. Beliau menegakkan hukum tegak lurus di negaranya. Ada juga Pramodarwardhani, istri dari Rakai Pikatan, yang berperan sangat besar dalam Wangsa Sanjaya, yang membangun Candi Borobudur yang sekarang menjadi salah satu 7 keajaiban dunia. Lalu ada lagi Kusumawardhani, yaitu Ratu Majapahit bersama suaminya Raja Sawardhana. Di bawah kepimimpinannya, Majapahit menemui kejayaan, di mana Gajah Mada Sang Mahapati mengucapkan Sumpah Palapa. Lalu ada lagi, siapa yang tidak kenal Ken Dedes, yang melahirkan raja-raja besar di Singosari yang amat terkenal. Ada lagi Sayu Wiwit, yaitu senopati wanita dari Blambangan yang melawan Belanda, mengobarkan perang habis-habisan, ya perang Puputan Bayu, demi kehormatan bangsa kita, demi kehormatan Nusantara. Saudara-saudaraku, satu nusa, satu bangsa, dan satu tanah air. Habis gelap, terbitlah terang adalah sebuah buku berisi surat-surat Raden Ajeng Kartini pada seorang pejabat Belanda. Surat-surat itu berisi keinginan Kartini untuk melihat perempuan-perempuan pribumi Indonesia diberi kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan dan persamaan hak dalam berbagai bidang kehidupan. Surat-surat itu kemudian dibukukan dan diterbitkan di Belanda. Itulah mengapa Kartini dianggap sebagai wanita pribumi pertama yang memiliki kesadaran tentang persamaan hak. Padahal orang-orang Belanda tidak tahu bahwa banyak perempuan-perempuan Nusantara yang sudah bahkan ikut berperang dan beberapa tewas di peperangan. Keinginan Kartini agar wanita-wanita Indonesia bisa setara dengan kaum pria untuk beberapa lama cukup berhasil.
demam emansipasi melanda Indonesia. Tapi itu dulu pasca kemerdekaan sampai awal 90-an. Tetapi kini perjuangan Kartini terasa sia-sia. Saat ini wanita-wanita Nusantara, wanita-wanita Indonesia kembali ke masa kegelapan. Saat wanita-wanita Indonesia mulai tercemar oleh doktrin dan dogma, sehingga wanita Nusantara yang mempunyai pakaian indah, yang mempunyai pakaian modis, yang mempunyai pakaian praktis dan ciri khas tersendiri dari Nusantara, diganti dengan pakaian-pakaian yang seperti sekarang ini. Dan hakikat berumah tangga yang memang seharusnya berpasang-pasangan malah dirusak dengan mempromosikan poligami. Para wanita mana yang tidak akan sakit hati jika dipoligami, tetapi hanya karena iming-iming surga mereka rela dipoligami. Wahai wanita Nusantara, janganlah mau untuk jadi objek poligami. Bangkitlah wahai wanita-wanita Nusantara. Kami kaum pria mendukung kebangkitanmu untuk menjadi diri sendiri sebagai wanita Nusantara. Ya, pakaian yang tertutup rapat-rapat memang cocok untuk negeri-negeri yang bersuhu panas, negeri-negeri yang tandus, tidak seperti negeri Nusantara yang gemah ripah loh Cinawi, subur makmur, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Pakaian itu tercipta dari adaptasi manusia yang berakal sebagai proteksi terhadap tubuhnya dari kondisi lingkungan ruang lingkupnya, termasuk cuaca dan iklim. Itulah fungsi dasar dari pakaian. Wahai wanita, pakaian orang Nusantara yang asli rata-rata memang terbuka, menampakkan keindahan dan keagungan Sang Pencipta. Pakaian Nusantara yang indah-indah adalah hasil imajinasi para leluhur kita. Mereka menggunakan otak sehatnya untuk menyesuaikan dengan kondisi alam Nusantara yang indah. Pakaian yang indah tercipta dari alam yang indah, seperti indahnya Nusantara. Lalu kita sudah hidup di tanah Nusantara yang alamnya sangat indah, cuaca serta iklimnya sangat indah. Lalu kenapa kita harus berpakaian untuk negara-negara yang tandus?
untuk negara-negara yang panas. Biarkan mereka menggunakan pakaian mereka sendiri. Kita tetap menggunakan pakaian-pakaian kita sendiri. Para pecinta, para subscriber kisah para leluhur Nusantara, marilah kita pakai pakaian daerah kita sendiri, dari tempat asal kita sendiri, dari negeri kita sendiri. Percayalah wahai wanita-wanita Nusantara, neraka itu tidak diciptakan hanya karena pakaian. Wanita Nusantara selalu memiliki cahaya gemilang di zaman leluhur kita. Wanita selalu dijadikan simbol keindahan dan keagungan. Wanita selalu dipuja sebagai ibu yang diteladani keibuannya. Pakaian-pakaian wanita Nusantara selalu dibuat lebih indah daripada pakaian pria. Wanita pakaiannya bermahkota bunga, bercundrik emas, benar-benar mengekspos keindahan sempurnanya wanita. Wanita di Nusantara selalu dihormati dan diteladani sebagai ibu suri yang selalu didengar nasihatnya oleh para raja-raja. Namun saat ini seakan berbalik 180 derajat. Nasib para wanita tragis. Saat ini mereka dijadikan sebagai makhluk penderita. Tubuh indah mereka harus ditutupi rapat-rapat. Mahkota yang merupakan rambut mereka harus ditutup rapat-rapat. Wajah cantik mereka harus ditutup rapat-rapat. Mereka dijadikan alasan buat pembenaran perbuatan biadab kaum mesum bila badannya sedikit terbuka. Padahal wanita Nusantara dari dulu terbuka, tetapi hidup dengan nyaman karena sudah tingginya peradaban Nusantara. Tidak mudah mesum. Para pemirsa channel YouTube kisah para leluhur Nusantara, wanita-wanita para leluhur Nusantara berbakti kepada keluarga. Wanita-wanita Nusantara berbakti kepada suami. Dari dulu wanita dan pria selalu bersatu padu. Itu menandakan bahwa tidak ada kesenjangan antara pria dan wanita. Tetapi saat ini para wanita dijadikan penyebab dosa para kaum mesum yang tidak bisa mengendalikan syahwat mereka. Para wanita dijadikan alat untuk menuju surga. Ya, surganya mesum. Wahai ibu, wahai wanita Nusantara, kapan kita akan seperti dulu lagi? Ayolah, buang semua, kembali kepada hakikat kita sebagai cahaya Nusantara.
Sudah ribuan tahun lamanya, pakaian-pakaian indahmu tidak pernah mengundang otak mesum para lelaki Nusantara. Kami biasa saja melihat lekak-lekuk tubuh kalian. Hanya kaum mesum sajalah yang kelabakan melihat pakaian-pakaian kalian, karena mereka tidak pernah melihat keindahan yang sesungguhnya. Karena mereka memang tidak mampu mengendalikan syahwatnya. Para ibu, para wanita Nusantara, pulanglah ke hakikatmu. Jadilah Ratu Ibu Pertiwi. Jadilah Ibu Suri untuk anak-anakmu, para penerus generasi Nusantara. Budimu tiada pernah terlupakan selama-lamanya di negerimu sendiri, Nusantara.